Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsara Juli Ananda dari PGRI 4E akan menceritakan tentang Umar bin Khattab. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Marsara Juli Ananda. Kakak kali ini akan bercerita tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Dia juga digolongkan sebagai salah satu khulafaur rasyidin. Umar merupakan salah satu sahabat utama Nabi Muhammad dan juga merupakan ayah dari Hafsah, istri Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad menyebarkan Islam secara terbuka di Mekah, Umar bereaksi sangat antipati kepadanya. Beberapa catatan mengatakan bahwa kaum muslim saat itu mengakui bahwa Umar adalah lawan yang paling mereka perhitungkan. Hal ini dikarenakan Umar yang memang sudah mempunyai reputasi yang sangat baik sebagai ahli strategi perang dan seorang prajurit yang sangat ahli pada setiap peperangan yang dijalani. Umar juga dicatat sebagai orang yang paling sering menggunakan kekuatannya untuk menyiksa pengikut Nabi Muhammad. Pada puncak kebenciannya terhadap ajaran Nabi Muhammad, Umar memutuskan untuk mencoba membunuh Nabi Muhammad. Namun saat dalam perjalanannya, ia bertemu dengan salah seorang pengikut Nabi Muhammad yang bernama Nu'aim bin Abdullah, yang kemudian memberikannya kabar bahwa saudara perempuan Umar bin Khattab telah memeluk ajaran Nabi Muhammad. Karena berita itu, Umar terkejut dan pulang ke rumahnya dengan maksud untuk menghukum adiknya. Diriwayatkan bahwa Umar menjumpai saudaranya itu sedang membaca Al-Quran surat Toha ayat 1-8. Ia semakin marah akan hal tersebut dan memukul saudarinya. Ketika melihat saudarinya berdarah oleh pukulannya, ia menjadi iba dan kemudian meminta agar bacaan tersebut dapat ia lihat. Umar menjadi terguncang oleh apa yang ia baca tersebut. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Umar menyatakan memeluk agama Islam. Tentu saja hal yang selama ini selalu yang membuat hampir seisi Mekah terkejut karena seorang yang terkenal paling keras menentang dan paling kejam dalam menyiksa para pengikut Nabi Muhammad kemudian memeluk agama ajaran yang sangat dibencinya tersebut. Akibatnya Umar dikucilkan dari pergaulan Mekah dan ia menjadi kurang atau tidak dihormati lagi para petinggi Quraisy yang selama ini diketahui selalu membelanya. Pada tahun 1622 Masehi, Umar ikut bersama Nabi Muhammad dan pemeluk Islam lainnya berhijrah ke Yastrib, sekarang Madinah. Ia juga terlihat pada perang Badar, Uhud, Khaybar, serta penyerangan Syirah. Selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil ahli Mesopotamia dan sebagian Persia. Pada masa kepemimpinannya, kekhalifahan menjadi salah satu kekuatan besar baru di wilayah Timur Tengah. Perluasan wilayah ini juga diikuti berbagai pembaruan dalam bidang pemerintahan politik. Departemen khusus dibentuk sebagai tempat masyarakat dapat mengadu mengenai para pejabat dan negara. Pembentukan Baitul Mal menjadi salah satu pembaruan Umar dalam bidang ekonomi. Segala capaiannya menjadikan Umar sebagai salah satu khalifah yang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lulu atau Fairuz. Fairuz adalah seorang Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan oleh Umar. Pembunuhan ini konon dilatar belakangi karena adanya dendam pribadi Abu Lulu terhadap Umar. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu 25 Zulhijjah 644 Masehi. Setelah wafat, jabatan khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan.
Semasa hidup, Umar meninggalkan wasiat, yaitu bila engkau ingin menuntut sesuatu, maka tuntutlah di akhirat, karena engkau tidak akan memperolehnya kecuali dengan mencarinya. Yang kedua, bila engkau menemukan celah pada seorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celahmu lebih banyak darinya. Yang ketiga, bila engkau hendak memusuhi seseorang, maka musuhilah perutmu dahulu, karena tidak ada musuh yang lebih berbahaya terhadapmu selain perut. Yang keempat, bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tidak seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Yang kelima, jika engkau ingin meninggalkan sesuatu, maka tinggalkanlah kesenangan dunia, sebab apabila engkau meninggalkannya berarti engkau terpuji. Yang keenam, bila engkau bersiap-siap untuk sesuatu, maka bersiaplah untuk mati, karena jika engkau tidak bersiap untuk mati, engkau akan menderita, rugi dan penuh penyesalan. Itu adalah akhir dari cerita Umar bin Khattab. Nah, kakak tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.